Oke, langsung aja kita akan masuk materi champion attitude. Champion attitude itu apa sih? Champion itu juara, attitude itu kebiasaan. Jadi ada beberapa kebiasaan orang-orang yang akan sukses atau jadi pemenang. Salah satunya tadi itu teman-teman, tiap pagi hari itu mereka bangun pagi. Nggak ada orang yang sukses tuh bangun siang Bapak Ibu, tidak ada. Rata-rata bangun pagi Bapak Ibu. Dan mereka benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan disiplin. Teman-teman mungkin kemarin ikut PSBB saya dengan Ibu Rinawati ya, seorang master stokis, seorang banker, pegawai bank. Beliau itu bangun jam 3 pagi teman-teman, bangun jam 3 pagi. Beliau sudah aktivitas, sholat malam, setelah sholat malam ngaji, setelah membaca Al-Quran, setelah itu review pekerjaannya, apa yang harus dilakukan di hari ini ibaratnya. Itu champion attitude. Dan makanya kalau ada leader yang bangunnya kesiangan ya jangan ditiru teman-teman, itu pola hidup yang salah. Mbak Atun minta tolong di unmute, ada tikus masuk. Sudah Mbak Atun? Sudah Pak. Ya, oke. Jadi kalau ada leader yang bangunnya siang, ya mohon maaf, itu pola hidup yang salah. Karena kalau belajar dari ilmu kesehatan, kita itu kalau bisa tidur sebelum jam 11, jam 10 lah. Kenapa? Karena jam 12 malam itu tubuh kita itu mengeluarkan racun-racun, kalau itu dalam bahasa kesehatannya. Oleh karena itu kalau banyak orang yang bergadang, rata-rata itu kedepannya dia akan kena ginjal, sakit ginjal, seperti itu. Jadi itu salah satu ya teman-teman dari champion attitude. Oke, next. Ya, sikap kita bagaimana sih? Sikap yang pertama adalah sikap kepada perusahaan, teman-teman. Banyak sekali teman-teman yang merasa nggak penting perusahaan. Ya, makanya bisnisnya akan turun, teman-teman. Karena mereka merasa perusahaan ini nggak penting, gitu loh. Ya, kalau sikap seperti itu dipelihara ya siap-siap, teman-teman, bisnisnya akan hancur. Terus yang kedua, sikap kepada manajemen. Banyak sekali teman-teman yang acuh tak acuh terhadap manajemen. Mereka menganggap manajemen itu hanya pembantu mereka. Ingat teman-teman, kita di bisnis ini adalah saling membutuhkan, bukan memperalat orang lain ya. Jadi banyak sekali leader yang sampai marah-marah kalau nggak dilayani. Ya teman-teman harus ingatlah, kita manajemen sudah memberikan yang terbaik. Kita juga sudah training tim kita sudah evaluasi pekerjaan kita. Jadi mohon maaf, teman-teman juga harus jaga sikap kepada manajemen. Terus yang kedua, sikap terhadap pimpinan atau CEO. Banyak sekali leader yang merasa dia sudah pinter, merasa dia bisnisnya besar, dia menyepelekan CEO atau pemimpin perusahaan ini. Apa akibatnya? Akibatnya mereka akhirnya merasa, oh saya kan lebih pintar dari CEO-nya. Saya kan bisnis saya besar karena diri saya. Ingat teman-teman, bisnis Anda bisa besar itu karena tim. Dan ingat, belum tentu Anda sekarang besar di Mugen, Anda pindah ke perusahaan lain, Anda akan besar. No. Karena ada dua faktor bisnis Anda besar. Yang pertama faktor momentum, yang kedua faktor keberuntungan. Banyak sekali leader-leader yang merasa sudah besar akhirnya dia pindah ke perusahaan lain atau dia mendirikan perusahaan baru lagi. Apakah itu benar atau salah? Ya itu tergantung jawaban masing-masing. Tapi menurut saya mereka belum tentu bisa mengulang sejarah lagi. Kenapa? Karena ada dua hal tadi, momentum dan keberuntungan. Anda mungkin sekarang peraih rumah mewah, Anda mungkin sekarang seorang Royal Crown, Anda sekarang peraih Ayla, Anda sekarang peraih motor. Tapi kalau sikap Anda tidak berubah, maka siap-siap aja bisnis Anda akan hancur. Itu sikap.
Jadi sangat hati-hati ya teman-teman. Jangan sampai Anda setelah besar merasa sombong, merasa bisnis Anda itu 100% Anda yang mengerjakan. No. Anda sukses di Imogen ini karena banyak faktor. Salah satunya ada peran serta manajemen, peran serta master stokis, peran serta stokis, peran serta tim Anda, downline, upline Anda, bahkan peran serta saya. Apakah hari ini teman-teman sudah menyapa saya? Apakah teman-teman yang hadir saat ini punya nomor HP saya? Kalau Anda hari ini nggak punya nomor HP saya, Anda hari ini belum menyapa saya, jangan berharap bisnis Anda besar. Itu sikap teman-teman. Sikap. Sama halnya hari ini, apakah Anda sudah menyapa orang tua Anda? Apakah Anda sudah menyapa pasangan Anda? Kalau Anda tidak menyapa orang tua Anda tidak menyapa suami Anda, pasangan Anda, istri Anda, jangan berharap kerukunan akan terjadi di keluarga Anda. So, buat Anda yang hari ini belum menyapa saya, silakan sapa saya. Dan sangat memalukan kalau Anda tidak punya nomor HP saya, sangat memalukan. Seperti itu. Itulah sikap Bapak Ibu. Sikap. Jadi saya kasih waktu 2 menit Mbak Atun. Silakan teman-teman sapa orang-orang upline-nya, sapa orang tuanya, sapa saya dan sebagainya. Mungkin bisa dibantu bacain mereka sapa siapa aja Mbak Atun. Silakan. Oke, nih ada yang sudah menyapa nih. Pagi Pak Rudi katanya. Terus siapa ini? Semangat Pak Bos, saya termotivasi. Dari Bapak Haji Dipa ya. Maaf tadi sekali sibuk. Makasih. Terus ada Ibu Mariam Panu Mairum, selamat pagi katanya. Terus dari Ibu Vine Arti ya. Assalamualaikum Pak CEO. Terus dari Ibu Rosminah Rasyak, selamat pagi Pak Bos. Dari Ibu Zakia Lihawa, Alhamdulillah sudah punya nomor Bapak. Selamat siang Bapak. Terus dari Ibu Mentari Imogen 89, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bos. Dari Ibu Evi Susilawati, sehat bahagia. Ibu Nurlinda Imogen Cempas, saya mau nomornya Pak CEO. Wah, ini Bapak ada yang meminta nomor Bapak nih. Ibu Tanya upline-nya. Baik, terus dari Ibu Fitrian Imogen, pagi Pak CEO dan Mbak Atun, Pak Rudi, Pak CEO Rudi dan Mbak Atun katanya. Terus ada dari Ibu Sarpina Imogen, selamat pagi Pak Rudi. Dari Ibu Rosmin Intan, selamat pagi Pak Bos. Dan dari Ibu Maya Alika, assalamualaikum Pak. Dari Ibu Umi Imogen, selamat pagi Pak Bos, selamat pagi memberku, pagi leaderku. Pak, ini sudah banyak yang baca Pak. Ya, baik, ada Pak. Yang di media sosial mungkin bisa dibantu. Dari YouTube ada dari Ibu Isabella Isa, pagi Pak CEO. Dan dari Ibu Surnalia Galuh, selamat pagi Pak CEO. Oke. Ya, teman-teman yang belum punya nomor HP saya, silakan hubungi upline aktif Anda. Jadi sangat memalukan jika Anda tidak punya nomor HP saya. Apalagi Anda jarang menyapa saya. Ingat teman-teman, kalau Anda sering menyapa orang di upline Anda, downline Anda, maka mereka akan mendoakan Anda. Tapi kalau Anda menyapa aja nggak mau, jangan harap closing orang. Ingat, closing itu terjadi karena engagement, membangun hubungan. Anda tiap hari posting, sehari 100 kali posting, nggak akan ada yang beli. Kenapa? Karena Anda tidak membangun hubungan dulu. Coba Anda mulai sapa teman-teman Anda di Facebook, sapa teman-teman Anda di Instagram, sapa teman-teman Anda di TikTok, sapalah mereka. Jadi jangan berharap Anda hari ini akan closing kalau hari ini Anda belum menyapa, baik itu menyapa pasangan hidup Anda, menyapa orang tua Anda, menyapa anak Anda, menyapa perusahaan, menyapa CS Imogen ya. Jangan hanya
menyapa CS Imogen kalau ada maunya, ada mau dapat bonus atau dapat reward atau imole. Sapalah Bu Lili. Apa kabar Bu Lili? Semoga sehat bahagia. Anda mendoakan orang lain, Anda juga akan didoakan teman-teman. Ataukah Anda sudah sapa saya hari ini, maka pagi Pak Rudi, apa kabarnya? WA saya. Bukan hanya menyapa di Zoom, WA saya. Jadi kalau Anda saat ini belum punya nomor HP saya, sangat kebangetan. Makanya itulah salah satu kenapa Anda belum sukses, karena Anda jarang menyapa saya. Oke? Next, Mbak Tun. Ya, karena 90% penentu kesuksesan adalah sikap Anda. Oke, next. Menurut teman-teman, hal apa yang Anda kagumi dari seseorang? Yuk, mulai ditulis di kolom komentar hal apa yang Anda kagumi dari seseorang. Jadi Anda melihat seorang artis, ada seorang pemuka agama, atau Anda melihat seorang upline Anda yang sukses, atau downline Anda yang sukses, atau Anda melihat pasangan hidup Anda, itu apa sih yang Anda kagumi dari seseorang? Yuk silakan ditulis di kolom komentar dan bantu saya Mbak Atun untuk bacain 5 orang aja. Gitu. Hal apa yang Anda kagumi dari seseorang? Yuk mulai ditulis baik di kertas, di buku ataupun di kolom komentar. Silakan. Ini sudah ada yang menjawab Bapak dari Ibu Anzar Pintar Ningtyas ya. Kesuksesan ketekunannya bekerja juga sikap religi. Wah, berarti yang diambil dari yang dikagumi dari seseorang ya. Dari Bapak Dimyati Master Imogen, sikap dan karakter. Ibu Arin Imogen Solo, attitude-nya. Dan dari Ibu Zakia Lihawa, sikap religinya. Dari Ibu Rosmini Intan, dari sikapnya Pak Bos. Terus dari Bapak Abdul Karim, kegigihan. Dari Ibu Rizka Imogen Belopa ya, attitude, sikap, akhlak, kesuksesan, dan kepribadian. Oke. Next, Mbak Atun. Oke. Hal apa yang Anda kagumi dari seseorang? Oke, yang pertama adalah bijaksana, teman-teman. Anda akan melihat orang-orang yang bisa menjadi orang yang bijaksana, yang mengayomi. Bahkan kalau Anda seorang wanita, ada satu lelaki yang nggak akan menyakiti hati Anda. Siapa? Adalah Bapak Anda. Sudahkah Anda menyapa Bapak Anda, teman-teman? Kalau belum, ucapkan terima kasih ke Bapak Anda. Bapak, terima kasih, Anda adalah satu-satunya lelaki yang tidak akan menyakiti hati saya. Betul kan? Jadi, Bapak adalah orang yang sangat berjasa. Dia yang akan bekerja keras, membanting tulang, mencari rezeki di luar untuk membesarkan Anda semua. Jadi kalau Anda hari ini belum menyapa Bapak Anda kualat. Makanya salah satu kunci kesuksesan kita adalah sapa orang tua kita tiap hari. Yang masih punya orang tua, sapalah hari ini. Jangan hanya mengeluh yang Anda sampaikan ke mereka, tapi berilah energi positif kepada mereka. Terus yang kedua, kita akan melihat seseorang itu dari rendah hatinya. Terus dari pekerja kerasnya, optimis, rajin, berwibawa, jujur, baik hati, ramah, dan konsisten. Nah, yang terakhir ini yang sangat susah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini hadir belum bisa konsisten. Konsisten apa aja? Yang pertama, konsisten di pagi hari untuk berdoa.
Kalau bisa sapa juga jasad Anda. Ini jasad Anda ya teman-teman, jasad. Badan Anda, tangan Anda, mata Anda, telinga Anda, mulut Anda, kaki Anda, sapalah. Atau bahkan jantung Anda, jantung, terima kasih ya. Kau sudah membantu saya memompa darah ke seluruh tubuh. Sudahkah Anda menyapa jasad Anda? Kalau belum, ayo kita lakukan teman-teman. Angkat tangannya diangkat, tangan kanannya, terus tempelkan ke dada. Tempelkan ke dada, rasakan, apakah masih punya detak jantung Anda? Masih nggak? Berarti kalau masih ada detak jantung, Anda masih hidup. Dan Anda mulai katakan kepada jantung, hei jantung, terima kasih, kau sudah menemaniku selama 40 tahun ini. Usia Anda berapa? Kalau saya kan umur 40 tahun berarti ya. Terima kasih sudah membantu saya jalan ke sana kemari, menemani saya saat tidur, menemani saya saat saya naik pesawat, menemani saya saat saya bekerja. Terima kasih ya jantung. Itu adalah sugesti ke diri kita Bapak Ibu. Jadi Anda harus bersyukur bahwa Anda punya tubuh yang normal. Bayangin kalau tangan Anda putus satu, mata Anda buta satu, telinga Anda tuli satu. Anda akan bersyukur nggak? Apapun yang ceritanya hari ini Anda harus bersyukur teman-teman. Bersyukur. Itulah konsistensi. Minimal Anda hari ini bisa bersyukur. Nah, setelah itu apa rasa bersyukurnya? Anda mulai action. Bapak Ibu. Itu tekniknya. Next. Ya, jadi ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu ke semua organ tubuh Anda. Oke, next. Ya, ini adalah satu penelitian. Silakan di screenshot atau di foto dulu teman-teman. Ya, The Carnegie Institute, 80% sukses karena people skill, karena keterampilan seseorang. 15% sukses karena faktor teknis. Jadi faktor teknis itu hanya 15% ya Bapak Ibu. Jadi saat ini kalau Anda ibaratnya nggak pinter ngomong, asal Anda konsisten presentasi, saya yakin Anda bisa sukses Bapak Ibu. Tapi Anda sekarang belum sukses, kenapa ya? Karena Anda jarang presentasi, Bapak Ibu. Jadi saya sudah lihat ada leader yang 1 tahun ikut Imogen, 2 tahun ikut Imogen, 3 tahun Imogen. Mereka nggak naik-naik kelasnya, nggak naik-naik levelnya. Kenapa? Karena mereka jarang presentasi. Jadi jangan Anda berpikir, saya nggak bisa ngomong, Pak. Anda kalau di Imogen itu sudah ada flip chart. Jadi Anda cukup membaca. Anda ada flip chart ya teman-teman. Jadi Anda cukup membaca aja. Nggak usah ngomong. Maksudnya nggak usah pandai cerita. Yang penting Anda mau baca flip chart ini. Nah, seperti ini. Nah, penelitian lagi dari Harvard University, 90% dipecat karena tidak mampu menjalin hubungan yang baik. Jadi bukan hanya dipecat ya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda jarang komunikasi, baik komunikasi pada upline Anda, komunikasi ke downline Anda, komunikasi ke manajemen, komunikasi ke pasangan, maka bisnis Anda nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Makanya hari ini kan saya belajar Anda untuk menyapa. Kenapa? Karena banyak leader itu menyapa saya kalau ada maunya saja Bapak Ibu. Kalau ada masalah di timnya, kalau mungkin lagi ada masalah hidupnya, mereka menyapa saya Bapak Ibu. Giliran mereka dapat uang, giliran mereka dapat imole, emang pernah ada yang traktir saya Bapak Ibu? Nggak ada Bapak Ibu.
Apakah dari sekian orang yang ikut Zoom ini pernah nggak ibaratnya traktir saya? Ada yang udah pernah? Atau kalau nggak, pernah nggak teman-teman beliin saya pulsa 20.000 aja? Pak Rudi saya kasih 20.000 ya, nah, gitu. Ada? Mungkin Anda jarang melakukan itu, kenapa ya? Karena Anda berpikir saya nggak butuh. Loh, saya butuh Bapak Ibu, pulsa, butuh. Tapi pulsa itu nanti saya share lagi, saya balikin lagi ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi kalau Anda bikin bisnis Anda besar, Anda harus bisa membangun yang namanya hubungan. Jadi ingat ya teman-teman, jangan hanya menghubungi upline Anda, jangan hanya menghubungi downline Anda, jangan hanya menghubungi CS atau menghubungi saya kalau ada masalah, ya. Kalau Anda dapat uang, Anda dapat imole, ucapkan terima kasih Bu Lili, terima kasih Mbak Atun, ribet saya sudah cair. Padahal kan cuma ngomong terima kasih, kita nggak minta uang Anda Bapak Ibu. Oke, makanya lah Anda harus membangun yang namanya hubungan baik. Karena 10% itu hal teknis Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, Pak Atun next. Ya, silahkan di screenshot alur peta ini, ya. Silahkan. Ya, oke, udah screenshot ya. Jadi sikap itu akan melakukan tindakan. Tindakan akan melakukan kebiasaan, kebiasaan akan menjadi karakter, karakter akan merubah nasib Bapak Ibu. Nah, nasib itulah yang menentukan Anda. Jadi saat ini kalau Anda hidupnya masih sengsara, rumah Anda doyong, penghasilan Anda nggak pasti, ya itulah nasib Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda tidak melakukan polanya. Yang pertama sikap. Anda berpikir bisnis ini besar nggak? Kalau Anda berpikir Imogen itu bisnis yang besar, Anda bisa melakukan tindakan. Caranya apa? Anda join. Setelah join, Anda belajar. Apa sih yang harus dilakukan? Oh, yang dilakukan orang-orang sukses itu apa? Kebiasaannya, mereka presentasi. Presentasinya pakai apa, Kak? Pakai apa? Oh, flip chart. Lakukan presentasi memakai flip chart ini sebagai kebiasaan. Jadi kalau satu hari belum presentasi pakai flip chart ini, Anda kalau bisa kayak ketagihan, sakau. Kayak orang kena narkoba itu. Jadi kalau belum minum narkoba mereka sakau. Atau kalau Anda satu hari belum presentasi, kalau bisa Anda sakau, wah, menggigil. Wah, saya harus presentasi ini. Badan saya menggigil, hari ini saya belum presentasi. Jadi lakukan presentasi teman-teman. Minimal satu saja. Satu orang per hari, minimal. Tapi kalau Anda mau sukses, yang belajar dari buku Happy Service tadi, ya, Happy Service, Anda melakukan minimal 5 orang yang menolak bisnis Anda. 5 orang. Bukan yang menerima, 5 orang yang menolak. Nah, kebiasaan itu akan merubah karakter. Jadi karakter Anda kan setiap ketemu orang, Anda pasti presentasi. Setiap ketemu orang, Anda tekoi Imogen M. Setiap orang, Anda akan demo produk. Itu adalah karakter. Dan kalau Anda itu sudah menjadi karakter hidup Anda pasti nasibnya akan berubah, teman-teman. Saya lihat leader-leader yang memang karakternya bagus, sekarang hidupnya sudah luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, Anda boleh percaya enggak? Ya, tergantung, terserah Anda. Toh itu hidup Anda, kan? Itu seperti itu. Oke, next. Ya, perilaku itu ibarat tanaman itu adalah batangnya, Bapak Ibu. Daunnya, dia akan tumbuh. Ya. Tapi kalau sikap,
Tapi kalau sikap itu ibaratnya akar. Akarnya, semakin akarnya kuat, akan semakin tumbuh besar Bapak Ibu. Akan tumbuh besar Bapak Ibu batangnya. Sama halnya sekarang, kalau sikap Anda bagus, sikap Anda sangat luar biasa, maka Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa juga Bapak Ibu. Itu. Next. Sikap adalah hal kecil yang berdampak besar. Ya, next. Sikap adalah faktor internal yang bisa dikendalikan. Jadi sikap itu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Seperti halnya Anda, sikap Anda terhadap penolakan. Jadi kalau Anda lihat penolakan itu adalah vitamin, atau kalau istilahnya Mr. Belly itu, negatif lo semangat gue. Nah, negatif lo semangat gue, itu kan sikap. Jadi negatif orang, nyinyiran orang, itu adalah semangat kita, Bapak Ibu. Makanya sikap itu bisa dikendalikan. Makanya kalau Anda mau sukses, tulis di headline WA Anda atau status Anda, negatif lo semangat gue. Atau hari ini yuk ambil HP-nya masing-masing, ayo buat status di WhatsApp, status di Facebook, negatif lo sama dengan semangat gue. Silakan tulis dulu, Mbak Atun, silakan di kontrol yang sudah nulis di WhatsApp atau di Facebook atau Instagram. Yuk teman-teman, rame-rame tulis sekarang, negatif lu sama dengan semangat gue. Oke, saya belum nulis ya. Saya juga akan nulis di sini. Saya nulis di Instagram Digital Network Marketing. Saya tulis itu. Ayo teman-teman rame-rame tulis di statusnya, negatif lu sama dengan semangat gue. Oke, saya nulis dulu ya teman-teman. Negatif lu semangat gue. Ya, saya sudah nulis di Instagram di Digital Network Marketing ya. Negatif lu semangat gue. Nah, di sini sudah. Oke. Siapa yang udah nulis negatif lu semangat gue? Ada dari Ibu Rosmiati Mit nih Pak. Oke. Negatif lo sama dengan semangat gue. Ya, ini saya buat status juga nih, saya tulis bentar. Negatif lo sama dengan semangat gue. Oke, saya sudah nulis ya di status saya. Saya juga nulis di Facebook saya. Bentar. Mana Facebook saya? Facebook. Oke, saya nulis dulu di Oke, saya sudah nulis di Facebook, di status WA saya. Negatif lo semangat gue. Oke, teman-teman. Ada yang belum bisa nulis? Saya kasih waktu tambahan lagi. Tulis, tinggal copy paste, tulis negatif lo sama dengan semangat gue. Kita udah buat status ya, rame-rame hari ini. Nah, ini teman-teman bisa nonton. Jangan lupa komen di status WA saya ya. Nah, ini baru 2 yang nonton status saya, Dewi Sumanti sama Dian. Nah, yang lain belum nonton WA saya ya. Jangan lupa komen di status saya. Oke, thank you. Oh, ada 4 orang. Ada Wawan Kediri, Sinar Hamsinar,
Dewi Sumanti, Dian, sama Arin. Terima kasih sudah nonton status saya. Kalau perlu, Haji Pastor, Ansor. Kalau perlu, Sunarlia. Kalau perlu, komen di status saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita back to Zoom. Next, Mbak Atun. Sikap adalah pilihan, Bapak Ibu. Jadi sikap Anda terhadap training Zoom ini penting atau enggak? Gitu. Kalau Anda melihat training ngaji ini penting, ya Anda akan ikut ngaji, akan bertumbuh. Tapi kalau Anda melihat, sikap Anda melihat training Zoom itu hanya nurunin omset Anda, atau training bikin pengeluaran Anda, atau training itu hanya buang-buang waktu, maka yang akan Anda dapatkan ya seperti itu. Gitu. Jadi sikap atau pemikiran dan sebagainya itu hampir sama, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda berpikir training ini hanya buang-buang waktu, Anda juga akan dapat buangan waktu aja, seperti itu. Makanya sikap adalah pilihan. Anda mau memilih on the track atau off the track, semua tergantung diri Anda. Oke. Next. Jadi, miliki sikap yang tepat saat mengikuti training ini, Bapak Ibu. Caranya gimana? Caranya gampang. Yang pertama, Anda siapkan ballpoint. Yang kedua, Anda siapkan buku, kertas. Yang ketiga, Anda dalam posisi training, duduk, diam. Jangan nyetir, jangan masak, jangan sambil rebahan, jangan sambil nyuci. Anda benar-benar posisi dalam posisi belajar. Jadi kalau Anda sekarang lagi nyetir, saya sarankan berhenti sebentar, menepi. Atau kalau Anda sekarang lagi rebahan, bangun. Jangan rebahan. Pastikan Anda memiliki sikap yang tepat. Training ini adalah sikap sempurna. Ballpoint, buku, badan, kalau perlu Anda mandi dulu. Jangan sampai Anda ikut training ini belum mandi. Saya lihat banyak teman-teman yang hari ini belum mandi, sudah ikut training saya. Mandi. Mandi pagi itu bikin seger. Apalagi kalau pagi hari, subuh itu mandi. Segernya minta ampun. Badan ada seger. Jadi yang hari ini belum mandi, segera mandi. Rajin mandi, Bapak Ibu. Ervina sudah mandi, Pak. Bohong Bu Ervina, nggak kelihatan mandinya. Evi Susilawati, ya ini bohong. Mandinya nggak kelihatan. Oh, enggak, itu ya. Jadi pagi ini upayakan Anda itu mandi dulu. Pak Wawan udah mandi belum? Mandi. Gosok gigi. Kalau perlu giginya udah mulai kuning, banyak jigongnya, ke dokter gigi. Bersihin giginya. Jadi cek gigi Anda, sudah berapa lama Anda belum bersihin karang gigi. Kalau perlu bersihin karang gigi Anda nih. Nah, dibersihin. Mandi, ya. Jadi yang belum mandi, segera mandi. Oke, next. Oke. Sikap yang pertama adalah belajar tadi. Sikap Anda belajar, Anda harus siapkan ballpoint, buku, mandi, gosok gigi, rapi. Kalau perlu nih pakai baby cushion. Nah, saya juga pakai baby cushion nih. Saya pakai. Terus Anda dalam posisi tegap, belajar ya. Jangan rebahan, jangan sambil nyetir, jangan sambil masak. Hentikan dulu. Gitu. Anda fokus belajar. Terus yang kedua, sikap memiliki mandiri. Anda harus
Yakinkan bahwa bisnis ini adalah bisnis Anda sendiri. Besar kecilnya bisnis ini tidak tergantung upline atau tidak tergantung downline, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda merasa ini bisnis Anda, lakukan Bapak Ibu. Kerjakan Bapak Ibu. Seperti itu. Terus sikap terhadap bisnis. Ya. Sikap terhadap bisnis ini. Jadi kalau ini bisnis besar, lakukan secara profesional Bapak Ibu. Profesional. Anda harus punya jadwal. Anda harus punya program kerja. Anda harus selalu baca buku-buku positif. Anda harus selalu ikut acara-acara training seperti ini. Dan yang terakhir, sikap rendah hati Bapak Ibu. Apapun, walaupun Anda sudah punya duit banyak, atau Anda sudah peringkat tinggi, Anda harus selalu rendah hati. Jangan dipakai bahasa panggung di kehidupan sehari-hari. Nggak bisa Bapak Ibu. Teman-teman bisa lihat, kalau saya di panggung, saya seperti selebritis, seperti artis. Tapi kalau saya sudah turun dari panggung, ya saya akan menjadi diri saya sendiri. Gitu Bapak Ibu. Makan di kaki 5 ya ayo, makan di bintang 5 ya ayo. Tapi saya tidak pernah pengen kelihatan vulgar. Saya nggak mau berpikiran saya kacau gara-gara saya pengen dibilang wah di komunitas saya. No. Kenapa? Saya pengen hidup nyaman Bapak Ibu. Apapun yang saya pakai ini yang penting nyaman buat saya. Saya nggak mau hanya gara-gara pakaian harus branded dan sebagainya. No. Kalau memang tubuh kita bagus, wajah kita bagus, mau pakai baju harga 20.000 pun kita pasti bagus Bapak Ibu. Tapi kalau Anda jarang mandi, Anda jarang gosok gigi, Anda jarang bersihin karang gigi, Anda mau pakai baju harga 10 juta, Anda pasti bau Bapak Ibu. Jadi setelah acara ini segera bersihkan giginya, karang giginya nih. Bersihkan. Pak, kan mahal. Ya, kan Anda numpuk karang gigi itu udah berapa tahun, bro? Gitu loh. Jangan sampai karang gigi itu numpuk, malu. Katanya pengusaha besar tapi karang giginya banyak. Ya, kalau perlu yang sudah ompong tembel. Nah, beliin giginya biar rapi lagi. Modali diri Anda. Oke, next. Oke, kira-kira membantu orang lain atau diri sendiri? Yuk, silakan komentar di kolom komentar. Bacain dulu 5 orang bantu. Kira-kira Anda akan membantu orang lain atau menjadi diri sendiri? Mana prioritas yang pertama? Membantu orang lain atau mementingkan diri sendiri dulu? Sudah ada yang menjawab nih Bapak. Dari Ibu Fitriani Imogen, orang lain. Terus dari siapa tadi ya? Ada dari Ibu Nani Imogen Luwuk, diri sendiri. Dari Ibu Sinar Hamsinar, membantu orang lain. Dari Ibu Titik Supatmi ada membantu orang lain. Terus dan yang terakhir dari Ibu Rosmina Rasyak, diri sendiri. Oke, next. Ya, apapun cerita Anda mau membantu orang lain atau diri sendiri itu hak pilihan Anda. Karena yang terpenting Anda jangan menjadi big shoot. Big shoot itu orang egois ibaratnya. Jadi kalau menurut saya yang paling diutamakan itu bantulah orang lain. Sukseskan downline Anda Bapak Ibu. Kalau Anda bisa mensukseskan mereka, saya yakin Anda pasti sukses. Anda bisa lihat di majalah Infopreneur ini.
Kira-kira mereka saya susahkan atau mereka saya sukseskan, teman-teman? Kira-kira mereka saya sukseskan atau mereka saya sengsarakan, teman-teman? Saya sukseskan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat acara anniversary kemarin begitu megah di era COVID ya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mementingkan orang lain dulu dibanding diri saya. Seperti itu. Maka jangan jadi big shoot. Big shoot itu adalah kita menjadi orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu. Next. Ya, gimana sih sikap terhadap masalah? Next. Jadi masalah itu tidak mematikan, hanya bagian dari proses pertumbuhan. Anda saat ini mungkin lagi punya masalah sama keluarga Anda, masalah dengan suami Anda mungkin gara-gara bisnis Imogen ya. Tapi kira-kira suami Anda akan mematikan Anda nggak? Nggak akan, Bapak Ibu. Ya intinya Bapak Ibu saat ini berjuang di Imogen, Anda harus minta restu pasangan Anda. Masalah berproses ya dinikmati saja, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, next. Jadilah pribadi yang hebat, Bapak Ibu. Anda harus menjadi orang yang hebat, Bapak Ibu. Next. Jadi kalau Anda silakan di screenshot dulu Bapak Ibu. Ini bagus kontennya ya. Screenshot dulu. Jadi kalau Anda menghadapi orang yang bermasalah, belajar untuk mengabaikannya dan tidak tersinggung, Bapak Ibu. Saya seringkali orang datang ke saya, baik kepada saya saat mereka hanya mau memanfaatkan saya, Bapak Ibu. Giliran mereka sudah mencapai apa yang mereka ingin, mereka meninggalkan saya, Bapak Ibu. Apakah saya tersinggung? Enggak. Ya saya coba abaikan mereka aja. Silakan. Memang rezekimu karena memanfaatkan saya, Bapak Ibu. Jadi kalau saya ada tim saya yang bermasalah, saya belajar untuk mengabaikannya. Ada orang yang nggak mau ikut training saya, ya sudah, saya abaikan aja gitu loh. Karena saya yakin yang nggak mau ikut training banyak, yang masih mau ikut training juga banyak, Bapak Ibu. Atau Anda saat ini presentasi, banyak yang menolak. Saya yakin kalau Anda benar-benar fokus, Anda benar membangun bisnis ini, Anda akan menemukan orang-orang yang sevisi dan semisi, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda hari ini belum presentasi, ayo segera presentasi, Bapak Ibu. Buat jadwal, targetkan minimal 1 aja. Tapi kalau mau bagus minimal 5 atau 10 orang per hari. Karena kalau tadi saya ulangi lagi, di training game Happy Service ini, target Anda adalah mencari 5 orang yang menolak. Yang menolak. Karena semakin banyak Anda ditolak di bisnis ini, Anda akan semakin kebal terhadap penolakan, Bapak Ibu. Itu. Next. Ya, katupmu harus lebih tinggi. Jadi kenapa sih saya suruh Anda harus membaca, go training, agar katup Anda lebih tinggi, Bapak Ibu.
investasi leher ke atas itu lebih penting daripada investasi leher ke bawah. Kalau Anda semakin kenyang dengan ilmu, maka Anda semakin sukses. Kalau Anda semakin hanya banyakin makannya, yang besar hanya perutnya, gitu loh. Ini perut saya itu besar, Bapak Ibu. Bukan kenapa-napa ya, karena salah satu kelemahan saya adalah sekarang jarang olahraga, Bapak. Kalau masalah makan saya sudah kontrol makannya, tapi ini masalah jarang olahraga. Jadi saya sudah berusaha, tapi memang karena era COVID ini ya Bapak Ibu, lebih banyak di rumah, makanya jarang sekali jalan. Nah, seperti itu. Makanya saya selalu berdoa sama Tuhan, semoga COVID ini bisa semoga segera berakhir dan saya bisa keliling Indonesia lagi Bapak Ibu. Dan saya yakin kalau saya keliling Indonesia, saya jalan terus, tiap hari ada kesempatan jalan di bandara, naik Garuda itu kalau di Soekarno-Hatta itu bisa jalan sekitar 2 kiloan tuh. Bayangin kalau tiap hari saya jalan, ya saya yakin badan saya akan kembali normal lagi. Gitu. Oke, jadi katopmu harus lebih tinggi. Caranya gimana? Membaca, dan ikut training. Itu katopmu akan tinggi. Oke, next. Ya, ingat ketika badai melanda, pada akhirnya matahari akan bersinar kembali. Yakin Bapak Ibu? Saat ini Anda sedang kesusahan, pasti ada jalan. Terus maju Bapak Ibu. Terus maju Bapak Ibu. Oke, next. Ada yang lagi dapat masalah keuangan? Silakan tulis di kolom komentar yang lagi punya masalah keuangan. Kalau yang tidak masalah keuangan, ayo hari ini kita nabung lagi. Mbak Atun, tolong lihatin screenshotnya ditutup. Mbak Atun. Ya. Layarnya di anu dulu. Oh, baik Pak. Oke teman-teman, seperti biasa ambil celengan Anda. Ini celengan ya. Aduh. Kelihatan nggak? Ini celengan. Nah, celengan ya. Ini uang. Hari ini Anda masukkan uang yang Anda punya, berapapun, masukkan ke celengan. Oke, caranya uangnya dilipat digulung. Terus masukkan ke lubang. Jadi Anda harus punya celengan sedekah atau Anda punya celengan untuk umroh atau naik haji. Jadi kalau Anda sekarang lagi punya masalah keuangan, Anda harus lebih banyak sedekah Bapak Ibu. Ingat, kalau Anda jarang sedekah, masalah keuangan Anda akan terus bersama dengan Anda. Tapi kalau Anda targetnya sedekah atau targetnya Anda mau mengumrohkan orang tua, saya yakin masalah keuangan Anda akan selesai. Tapi kalau Anda pelit, Anda jarang sedekah, mohon maaf, Anda akan selamanya dapat masalah keuangan, Bapak Ibu. Oleh karena ini, sudahkah Anda sedekah? Kalau ini saya tabungan ya Bapak Ibu, tabungan untuk haji, sama tabungan umroh, karena target saya
saya akan tiap tahun mengumrohkan orang-orang sekitar saya, bisa jadi karyawan saya atau mungkin kakak saudara-saudara saya. Jadi kalau yang hari ini masih punya masalah keuangan, sudahkah Anda punya tabungan sedekah? Kalau Anda nggak punya tabungan sedekah, Anda jarang sedekah, masalah keuangan pasti akan terus menghampiri diri Anda. Jadi yang belum sedekah hari ini, segera sedekah. Oke, kembali lagi Mbak Atun ke materi. Ya, jadi yang punya masalah keuangan jangan lupa sedekah. Oke? Oke, Mbak Tun. Tidak ada utang piutang, ya. Jadi kalau Anda mau bisnis, Anda juga jangan ada utang piutang, Bapak Ibu. Jangan perbesar dulu gaya hidup Anda. Anda punya utang, punya duit, bayar utang Anda, Bapak Ibu. Jadi jangan Anda dapat motor, Anda beli sofa, beli rehab rumah dulu, jangan. Utang Anda selesaikan dulu. Jadi kemarin ada leader dari Jawa Timur, dia ngomong, Pak, saya selama 2 tahun, saya belum bisa beli mobil dan sebagainya, tapi uang saya untuk bayar utang. Good. Saya bilang, Anda nggak perlu beli mobil, Anda nggak perlu beli barang-barang mewah dulu. Sebelum utang Anda selesaikan. Selagi Anda masih punya utang, mobil Anda itu nggak akan berkah. Barang-barang branded Anda itu nggak akan berkah. Kenapa? Karena Anda masih punya utang. Oleh karena itu, segera bayar utang Anda, Bapak Ibu. Segera. Tunda dulu kesenangan. Oke? Next. Ya, ini sikap apa yang membuat Anda 100% sukses? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar sikap apa yang membuat Anda 100% sukses. Silakan tulis di kolom komentar. Mbak Atun silakan bacain yang udah ada tulis di kolom komentar. Sikap kepada amanah, jujur, dan tidak sombong. Oke, silakan yang lain. Oke, silakan tulis dulu. Oke, sudah ada yang nulis nih Bapak. Dari Bapak Beli Kurniawan. Humble, teachable ya, apa ini ya? Terus dari Ibu Titik Supatmi, semangat fokus dan konsisten. Dan dari Ibu Andi Asmawati, enggak ngutang tapi ikut arisan Pak Bos. Pak ini yang tadi ya. Terus dari Ibu Epi Susilawati, jujur, amanah. Ibu Juliana, sikap percaya diri dan rendah hati. Dan Ibu Septiana Imogen Hongkong, amanah, jujur, dan tidak sombong. Dan dari Bapak Dimyati Master Stokis Imogen ya, sikap komitmen. Oke, next Mbak. Baik Pak. Ya, sikap terpenting dari semua sikap adalah sikap positif, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda dalam keadaan apapun, Anda harus selalu belajar positif. Mungkin saat ini Anda lagi masalah keuangan, positif lah.
cari jalan keluarnya Bapak Ibu. Jadi kalau saya dulu ikut training, itu saya diajarkan, kalau kita menghadapi masalah, cari jalan keluarnya. Jangan banyak alasan. Kalau di training itu kita banyak alasan, ditampar, Pak. Kita nggak butuh alasan. Kita butuh berpikir, cari-cari jalannya. Jadi saat ini kalau teman-teman prestasinya belum mencapai HP, mikir. Belum mencapai motor, mikir nih, otaknya mikir. Terus belum mencapai HRV, mikir. Dan action, jangan hanya banyakkan mikir, action, mikir dan action. Itulah sikap positif terhadap bisnis ini. Gitu. Next. Oke, silakan di screenshot dulu. Ya, silakan teman-teman di screenshot dulu. Tujuh cara membentuk sikap positif. Yang pertama, fokus pada hal positif. Yang kedua, hindari penundaan. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu belum presentasi, ayo segera presentasi Bapak Ibu. Jangan ditunda. Terus tadi kembangkan rasa bersyukur. Jadi tiap hari kita bersyukur pada diri kita. Banyak belajar hal positif, bergabung dalam komunitas positif, membangun citra diri yang positif, dan mulailah setiap hari dengan hal positif. Jadi, sudahkah Anda buat konten hari ini Bapak Ibu? Kalau belum buat konten, ayo segera buat konten. Jangan sampai Anda udah gagal closing, Anda juga nggak dikenal orang kan itu. Kenapa ya? Karena Anda nggak mengembangkan diri Anda. Gitu loh. Anda harus mulai belajar buat konten-konten positif Bapak Ibu. Baik itu video atau quotes. Caranya gimana? Sekarang ada aplikasi TikTok, Anda bisa buat di TikTok tuh video-video positif tentang diri Anda. Atau Anda bisa pakai aplikasi gambar-gambar dari aplikasi PicsArt dan Canva. Anda bisa pakai seperti itu. Oke, next. Apakah sikap positif membuat Anda 100% sukses? Next. Ya, jika didukung oleh action, Bapak Ibu. Lagi-lagi apa? Action. Next. Dan di unmute dulu Mbak Atu. Sudah Pak. Jadi bisnis yang stabil dan dapat dikendalikan itu dibangun dengan sengaja Bapak Ibu. Kamera acak rumah kita nak di mute. Silakan yang mau ngomong duluan nggak apa-apa, atau gantian ngisi acara ini. Sudah Pak. Ya. Jadi kalau Anda pengen bisnisnya besar, ya memang Anda harus bangun Bapak Ibu. Bangun bisnis yang besar dengan fondasi Bapak Ibu, dan dengan sengaja Bapak Ibu. Saya selalu pernah ngomong, apa sih impian Anda? Apakah Anda setahun ini punya target enggak? Punya goal enggak? Kalau punya goal, sudahkah Anda mulai membuat jadwal kerja Bapak Ibu? Kalau Anda saat ini nggak punya jadwal kerja, sampai setahun pun, sampai 2 tahun pun, sampai 10 tahun ke depan, Anda nggak akan jalan-jalan, nggak akan maju. Karena kalau Anda maju, memang Anda harus sengaja melangkah, maju. Yuk, bangun sebentar teman-teman dari duduk kursi Anda. Silakan bangun.
Silakan bangun dulu teman-teman. Renggangan kaki Anda itu renggangkan, angkat sedikit-sedikit, kecil-kecil. Tangan Anda bisa mulai tepuk-tepuk tangan. Anda bisa mulai menguap kalau ngantuk. Anda bisa mulai regangkan badan Anda. Rasakan bunyi tulangnya yang saling berhadapan. Nah, tarik nafasnya, Bapak Ibu. Tarik nafas. Oke, duduk Bapak Ibu. Silakan. Gimana Bapak Ibu? Badannya lebih segar? Ya, itulah dilakukan dengan sengaja Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen badan kita segar ya, kita lakukan olahraga ringan. Jalan di tempat, peregangan, olahraga. Sama halnya dengan bisnis Bapak Ibu. Kalau bisnis pengen besar, Anda harus sengaja. Pertama sengaja pas presentasi. Yang kedua Anda harus sengaja konsultasi. Anda harus sengaja ikut training ini. Ini Anda sengaja Bapak Ibu. Apakah ada yang Anda dihipnotis hari ini ikut training saya sama upline Anda atau sama saya hipnotis? Hei, ayo ikut training saya. Ada yang di sini angkat tangannya yang dihipnotis? Nah, saya yakin Anda sengaja hari ini ikut training saya. Kenapa? Karena Anda memang mau bisnisnya bertumbuh. Bener nggak? Oke, next. Nah, ini training-training yang bisa Anda ikuti seperti ini. Training Zoom meeting. Anda harus sengaja ikut, Bapak Ibu. Kemarin ada omongan training Zoom meeting membosankan, terlalu sering. Oke, sekarang Zoom meeting seminggu hanya 3 kali, Bapak Ibu. Atau Anda luangkan waktu Zoom meeting seminggu sekali aja, Bapak Ibu. Kalau Anda memang nggak sengaja melakukan itu, ya Anda nggak akan maju-maju, Bapak Ibu. Next. Ya, hari ini ada training online, ngaji, ngebahas jiwa Imopreneur. Anda harus sengaja, Bapak Ibu. Seminggu sekali, Bapak Ibu. Saya hanya butuh waktu Anda seminggu sekali ikut training saya, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak sengaja membangun bisnis ini, nggak sengaja bangun ikut trainingnya, Anda nggak akan maju. Anda harus punya semangat sengaja, menyengajakan, memang memfokuskan, Bapak Ibu. Begitu. Next. Ya, di tiap Jumat kita ada jamu. Jumat mencari ilmu, Bapak Ibu. Jadi jangan hanya mencari uang melulu, tapi akhirat spiritual Anda harus bangun. Oleh karena itu, ikutlah training jamu, Tauziah Imogen Jamu, Jumat mencari ilmu. Tiap Jumat saja Bapak Ibu. Anda luangkan waktunya. Begitu. Next. Ya, Anda bisa ikut Imogen Preview, Grand Imogen Preview, Bapak Ibu. Presentasi tentang bisnisnya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, besok Sabtu kita ada training Imogen Preview online, Bapak Ibu. Jadi Anda bisa ajak calon prospek Anda ikut Imogen Preview online, Bapak Ibu. Presentasi tentang bisnis Imogen. Nah, besok Sabtu adalah perdana. Jadi pastikan Sabtu Anda bisa ajak calon prospek Anda ikut Imogen Preview online. Enak kan? Gitu. Ajak calon prospek Anda, calon downline Anda. Gitu. Next. Nah, kalau Anda sudah join Imogen, segera ikut training Jam to Start. Training Jam to Start. Seperti itu. Nah, itu adalah training cara memulai bisnis ini dengan benar. Apa aja yang dibahas, itu ada, Bapak Ibu. Oke. Next.
Nah, nanti kita ada training bootcamp dan extreme bootcamp, Bapak Ibu. Jadi Anda akan belajar dari para Royal Crown bagaimana mereka mencapai puncak prestasi, Bapak Ibu. Nah, itu ada di training extreme bootcamp. Seperti itu. Next. Nah, ini training Imogen Jump to the Best Imopreneur atau Imocamp. Nah, training motivasi pertama, kalau ekstrim itu training motivasi 2 ya, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ya, oke, next. Anda juga bisa belajar dari One Day Seminar Optimasi Sosial Media Sosial Marketing. Ada yang belum pernah ikut One Day Class? Di sini teman-teman. Seminar media sosial marketing, optimasi sosial media marketing, ada yang belum pernah ikut? Ada? Kalau Anda belum pernah ikut, Anda bisa tonton video-video kita di YouTube. Itu kita ada yang materi-materinya belum ada. Oh, banyak ya. Teman-teman lu kapan ini ngadain One Day Class ini? Hongkong belum, ayo Hongkong kapan Anda pulang ke Indonesia ikut trainingnya? Oke, jadi buat teman-teman yang belum pernah ikut One Day Class, saran saya hadir Bapak Ibu. Jika ada kelas, Pak kan jauh. Ya, memang Anda harus investasi Bapak Ibu. Karena ilmu optimasi sosial media sosial ini kalau di luaran sana itu bayar sampai 6 juta Bapak Ibu. Tapi kalau di Imogen Anda cukup bayar tiket. Tiket itu kan sebenarnya hanya untuk makan, untuk minum, untuk sewa tempat itu Bapak Ibu. Jadi tiket yang Anda bayarkan itu hanya untuk kebutuhan Anda Bapak Ibu. Gitu. Next. Melalui training ini Anda akan memahami apa itu sistem dan mampu membuat support system yang benar. Jadi kalau Anda sudah tahu paham alurnya dari Anda prospek itu Anda dibawa ke Imogen Preview atau ke Ngopi atau Table Talk. Dari preview itu akhirnya Anda ajak ke training Jump to Start. Sudah? Ada yang mau bicara ngetin saya? Ya, jadi alurnya seperti itu Bapak Ibu. Anda dari calon prospek, Anda ajak ke preview atau table talk atau ngopi. Setelah itu Anda ajak lagi ke training Jump to Start. Dari training Jump to Start Anda arahkan ke Imocamp. Ada lagi sebenarnya training The Presenter ya Bapak Ibu. Training The Presenter, gambarnya belum masuk tadi. Ada. Jadi Anda diajar bagaimana Anda menjadi pembicara. Bagaimana Anda berbicara di depan umum. Ya, itu adalah keahlian Bapak Ibu. Jadi kalau Anda nggak belajar berbicara di depan umum, sampai kapanpun bisnis Anda nggak akan maju Bapak Ibu. Saya kan grogi Pak, saya kan minder Pak. Grogi, minder itu hanya alasan Bapak Ibu. Caranya gimana biar Anda pede? Gedein bonus Anda Bapak Ibu. Semakin bonus Anda besar, semakin percaya dirinya besar Bapak Ibu. Anda sekarang percaya dirinya kecil kenapa? Karena bonus Anda kecil Bapak Ibu. Benar nggak? Jadi saat ini yang ngomong, Pak saya kan nggak percaya diri, saya kan malu. Ya karena bonus Anda masih kecil. Jadi Anda malu. Kalau biar Anda PD-nya besar, gedein bonusnya. Pasti Anda percaya diri ngomong di depan panggung atau di depan kamera. Sepakat? Next.
Ya, baik. Ya, melalui training ini kerja keras Anda akan sia-sia. Nggak akan sia-sia, mohon maaf. Tapi imbalannya adalah passive income. So, buat teman-teman yang pengen punya penghasilan passive income 10, 20, 30, 100 juta tiap bulan, ayo bangun bisnisnya Bapak Ibu. Ikutin training-trainingnya dan Anda mulai action. Yang masih ingat, RP, rekrut pribadi berapa? Selama 3 bulan, minimal 30 orang selama 3 bulan Anda harus rekrut pribadi. 30 orang. Jadi kalau saat ini Anda belum rekrut pribadi 30 orang selama 3 bulan, saya jamin bisnis Anda pasti stagnan dan pasti mati, Bapak Ibu. Itu aja dari saya, Mbak Atun. Terima kasih. Saya cukupkan. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan, kita kasih 5 pertanyaan aja, Mbak Atun.